Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana Besaro dengan NIM 2142-1024. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu ekonomi yang mana bertema dengan pertumbuhan jangka panjang. Di dalam pertumbuhan jangka panjang ada makna dari sumber pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi terjadi ketika masyarakat mendapatkan lebih banyak sumber daya, yang mana di dalamnya juga ada peningkatan GDP bisa berasal dari 1. Peningkatan penawaran tenaga kerja, 2. Peningkatan modal fisik, dan 3. Peningkatan modal sumber daya. Peningkatan penawaran tenaga kerja yaitu individu yang bergabung dalam sistem kerja dan produksi. Sedangkan peningkatan modal fisik, peningkatan stok modal yang juga bisa meningkatkan output sekalipun tidak disertai oleh peningkatan angkatan kerja. Peningkatan modal sumber daya manusia yaitu investasi modal bersumber daya manusia atau sumber lain dari pertumbuhan ekonomi sendiri. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik. Beberapa strategi ini untuk meningkatkan atau menaikkan suatu pertumbuhan yang berada di Amerika Serikat yang telah diusulkan dari beberapa dalam undang-undang. Yang pertama, kebijakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, dan yang kedua, kebijakan untuk meningkatkan tingkat tabungan. Ketiga, kebijakan untuk mendorong investasi. Yang pertama, kebijakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Di sini adalah memperlihatkan bahwa kontribusi pendidikan dan pelatihan atau produksi moral sumber daya manusia terdapat pertumbuhan yang ada di Amerika Serikat relatif konstan di sekitar 20% sejak tahun 1929 selama 1970-an. Pendidikan di publik ini gajinya turun tajam secara real. Yang kedua, kebijakan untuk meningkatkan tingkat tabungan, yang mana jumlah akumulasi dari tabungan dalam perekonomian adalah akhir dibatasi oleh tingkat tabungan sendiri. Dan yang ketiga, kebijakan untuk mendorong investasi, di mana tabungan harus digunakan untuk menandai investasi baru. Yang terakhir adalah kebijakan untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan, yang mana kebijakan ini berada pada dalih jangka panjang. Menurut Presiden Ford dan Kongres memberlakukan pemotongan pajak secara dramatis. Terus ada juga yang menjelaskan tentang pro dan kontra pertumbuhan ekonomi, yang mana pertumbuhan ekonomi tersebut dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Di sana ada 2 pertumbuhan, yaitu memiliki dampak negatif atas kualitas kehidupan, dan yang kedua, penurunan cepat atas kualitas sumber daya yang terbatas. Yang pertama, kualitas negatif yang bagi kehidupan, yang mana di dalamnya memiliki dampak negatif atas kualitas yang merubah perubahan tak terukur. Paling signifikan yang mempengaruhi kualitas kehidupan terjadi pada awal pertumbuhan ketika masyarakat menjadi terindustrialisasi. Dan yang kedua, pertumbuhan berarti penurunan cepat atau kuantitas sumber daya yang terbatas. Pada tahun 1972, warga negara yang prihatin bersepakat dengan kelompok di MIT untuk melakukan studi berjudul The Limit of Growth atau batas-batas pertumbuhan. Dari penjelasan yang saya jelaskan dari tadi mungkin cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.